Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih rekan-rekan Interaktif Podcast? Nah, semoga saja selalu diberikan kesehatan ya. Dan tentunya kali ini jumpa lagi di Interaktif Podcast dan edisi Jaksa Menyapa bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu lagi. Nah, ini ada dua narasumber kita telah hadir di studio Interaktif ya. Ini ada Bapak Wan Gilang Ferdian SHMH. Nah, beliau ini ialah Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kapuas Hulu. Dan juga ini ada Bang Ade Kurniawan AMD ya, sekaligus Staf Intelijen Kejari Kapuas Hulu. Nah, beliau juga ini kedua atau ketiga kali nih hadir di studio kita ya. Nah, ya, wajahnya betul. Tidak asing lagi. Nah, tapi kalau untuk Bapak Wan Gilang ini atau saya panggil akrabnya Pak siapa? Pak Gilang. Pak Gilang. Ya. Nah, ini momen pertama ya Pak ya hadir di studio kita. Momen pertama. Tapi jangan jadi yang terakhir ya Pak ya. Harus ada next lagi nih karena topik-topik yang dihadirkan dari rekan-rekan kejaksaan ini menarik ya. Kemarin tentang narkoba juga dan juga ada kenakalan remaja kita bahas. Dan kali ini kita akan membahas tentang yang lagi maraknya nih ya Pak ya, mengenai judi online. Nah, judi online ini memang lagi agak-agak sering dibahas ya di berbagai media sosial dan juga berbagai platform lainnya. Nah, tentunya teman-teman Interaktif Podcast ingin tahu nih Pak, sebenarnya yang dimaksud dengan judi online ini. Sebelum kita masuk ke judi online, tentunya kita ingin membahas dari sisi hukum. Nah, mengenai apa yang dimaksud dengan judi online ini. Oke, silakan Pak. Oke. Kalau judi online itu dia sebenarnya judi ini kan ada judi konvensional. Judi konvensional itu judinya langsung, maksudnya tidak online. Jadi kayak seperti main gaple, domino. Itu diaturnya berbeda dengan judi online. Kalau judi konvensional itu dia diatur di KWP pasal 303, kemudian pasal 303 bis. Nah, untuk judi online sendiri itu diatur di Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Nah, di situ diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, judi online sendiri itu dia sama juga. Maksudnya tuh permainannya sama, ada slot, domino, namun sistemnya secara online, ada websitenya, kemudian permainannya juga secara online. Nah, itu mungkin kalau ininya judi online. Ya. Sempat blank tadi ya untuk pertanyaan pertama nih ya Pak ya. Ini yang mau saya tanyakan ini apa yang dimaksud dengan judi. Nah, sebelum kita membahas tentang judi online-nya ini, judi ini sebenarnya apa sih Pak? Tentunya kalau orang tahu judi itu adalah mungkin taruhan. Nah, sebenarnya artinya nih apakah ada pengertian yang lebih panjang lagi tentang judi ini Pak? Judi ini dia jadinya itu permainan. Permainan itu yang dimainkan menggunakan uang dengan taruhan. Nah, kemudian jumlah taruhannya itu ya bervariasi tergantung dari pemain itu sendiri. Nah, itu mungkin pengertian dari judi itu sendiri. Yeah. Nah, untuk judi ini apakah hanya uang ataupun berupa taruhan benda itu termasuk judi atau tidak nih Pak? Nah, kalau judi ini dia dari bentuknya pertama itu kan uang. Uang itu kemudian bisa diubah menjadi chip. Ada yang chip, ada model chip. Kemudian itu nanti chip itu juga bisa ditukar jadi uang. Tapi tetap modalnya itu ya pakai uang. Jadi ujung-ujungnya juga tetap judi ya Pak ya. Oke. Nah, untuk judi online ini, kenapa sih Pak fenomena dari judi online saat ini menjadi marak dibandingkan dengan perjudian konvensional? Karena kayaknya udah agak jarang ya yang konvensional, dan juga saat ini karena memang mudah ya Bang ya dilakukan. Kenapa sih fenomena ini marak terjadi nih Pak? Kalau judi online ini lebih marak dari konvensional, salah satunya mungkin
ada beberapa faktor lah yang ininya. Masyarakat sekarang udah menggunakan internet. Kemudian lebih, kalau judi online ini pengawasannya lebih daripada konvensional ini. Kalau judi online ini dia begitu kita buat akun bisa langsung dimainkan. Nah, kalau judi konvensional agak jarang kayak ini, apalagi di Kapuas Hulu mungkin dalam setahun mungkin perkara judi konvensional kayaknya hampir nggak ada, lebih yang judi online seperti domino tadi yang chip itu lebih seringnya itu. Apa juga untuk judi online ini apakah lebih asik ya? Judi online ini dibilang lebih asik karena mungkin terkait pengawasan dari pemerintah. Kan kemarin ada juga sempat viral itu yang Kementerian Budi Ari itu ada yang diisukan ada menerima sejumlah uang untuk tidak memblokir beberapa website. Jadi kan ada datanya itu hampir berapa ribu jumlah website judi di Indonesia. Nah, cuman ada beberapa yang tidak diblokir. Nah, sehingga mungkin itulah yang membuat para pemain judi online ini lebih memilih untuk menggunakan judi online karena aksesnya lebih mudah, tidak diblokir. Nah, itu lebih dia ke aksesnya dan pengawasannya juga lebih tidak terlalu ketat ya untuk judi online ini. Dan untuk selanjutnya nih Pak, apa saja nih yang menjadi peran dan wewenang tentunya dari rekan-rekan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus judi online ini? Nah, kalau kejaksaan sendiri untuk di bidang hukum itu wewenangnya diatur di dalam pasal 30 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Di situ kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan. Jadi ketika ada berkas perkara perjudian dari penyidik kepolisian, kemudian kejaksaan menerima berkas tersebut, kemudian nanti kepala kejaksaan menunjuk jaksa yang memegang perkara tersebut. Kemudian jaksa itu meneliti berkas dan menyidangkan perkara judi tadi. Nah, yang tetap nanti yang memutuskannya hakim. Tetap hakim. Ya, jadi wewenang jaksa itu lebih di bidang penuntutan untuk penuntutan. Ya, untuk kasus judi ini. Kasus judi. Oke, kita alih sama Bang Ade. Nah, siap. Ini Bang bisa dijelaskan nih apa sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku judi, baik pun judi online ataupun judi konvensional ini, Bang? Baik, untuk sanksi pidananya sendiri sama tadi yang disebutkan oleh Pak Gilang, yaitu izin Pak minimal berapa? Dia paling lama itu kalau judi online 6 tahun. Kalau konvensional yang di pasal 303 bis itu paling lama 4 tahun. Untuk yang pasal 303 KUHP itu 10 tahun. Nah, dia ada beberapa nih ancaman kalau misalnya di Indonesia itu ada daerah khusus seperti Aceh, itu dia beda ancamannya. Jadi dia ada penjara sama cambuk. Karena dia ada hukum tersendiri, hukum jinayat namanya. Jadi terkait kasus perjudian, minuman keras, zina itu ancamannya ada cambuk. Nah, tapi kalau yang lain itu secara umum penjara. Itu aja. Jadi ada sedikit perbedaan tergantung yang dilakukan oleh penjudi ini sendiri ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, nah, Bang bisa dijelaskan kenapa sih judi online ini bisa begitu adiktif nih Bang, ataupun sulit untuk dihentikan sejauh ini? Oke, baik Kak. Kalau menurut pandangan saya mengenai judi online ini, yang pertama karena yang itu tadi kecanduan dikarenakan akan terus-menerus ingin mendapatkan keuntungan secara instan dan cepat. Jadi ketika seorang manusia punya hawa nafsu nih Kak, ketika dia udah sekali untung, dia akan pengen coba lagi, coba terus. Dan itu pun karena judi online sekarang untuk aksesnya mungkin lebih mudah daripada yang judi konvensional. Ibaratnya tinggal klik aja. Nah, itu udah langsung kebuat akunnya. Dan mungkin untuk dari segi pengawasan juga agak kurang karena
Di sisi lain untuk pengawasan di judi online itu harus benar-benar ketat, baik dari diri pribadi, keluarga maupun pemerintah. Jadi untuk masalah kecanduan, karena dia merasakan untung yang banyak dari situ. Ketika dia kalah, dia akan mencoba lagi sampai akhirnya dia rugi dan tidak ada hasilnya lagi. Mungkin itu, Pak. Karena jarang sekali ya namanya berjudi ini dia bisa menjadi kaya raya. Betul. Nah, boleh dijelaskan mungkin sedikit sistem dari judi online nih. Katanya kalau udah sekali menang nanti ada settingannya lagi. Biasanya berapa kali kalahnya? Bagaimana tangkapannya nih, Bang? Baik, untuk settingannya setahu saya, Kak. Jadi untuk settingannya itu ketika judi mungkin kita diiming-imingi modal 10.000 bisa untung 1 juta. Nah, ketika seorang ingin melakukan itu, dia mungkin store 10.000 dulu dan kemungkinan dia dapat untung 1 juta. Nah, mungkin ada nih perasaan dari orangnya, wah, kalau aku modal 10.000 untung 1 juta. Kalau misal aku untung ambil modal 1 juta bisa untung 10 juta. Nah, itu akan mempengaruhi psikologi seorang yang ingin melakukan judi itu. Jadi ketika dia sudah dimainkan psikologinya dan dari pusat sistem judi online-nya sudah mengetahui bahwa orang ini sudah kecanduan, dia akan dibuat kalah. Nah, dia akan dibuat kalah dan sekalinya kalah, dia akan merasa, wah, saya nggak bisa nih, ini karena uang saya kok hilang tiba-tiba gitu kan. Nah, kemudian dia nafsu top up lagi, bahkan sampai mungkin pinjam tetangganya, pinjam kebanyakan saudaranya. Ya, Bang, ya? Iya, betul. Dan akhirnya nggak ada hasilnya dan kebanyakan rugi. Betul, Ya, banyak karena memang udah di setting dari betul, pusatnya ya. Sudah setting. Bukan murni itu memang dia waktunya sekarang menang dan menang-menang terus, bukan ya, tapi memang di setting dari sistemnya. Betul. Oke. Nah, Pak Gilang nih kita membahas lagi nih mengenai dampak dari judi online nih. Selama ini apa saja sih dampak bagi orang-orang yang melakukan judi online ini, Bang? Dampak untuk judi online-nya pertama pasti kecanduan. Karena tadi udah ada dijelaskan tadi sama saudara Ade tadi. Dia secara psikologis karena udah pernah menang, jadi dia wah ini dengan modal tambah lagi modal makin besar nih untungnya nih. Nah, kemudian juga dampaknya salah satunya juga mungkin ini ketika kita kalah, kita tidak ada uang, itu bisa jadi kita akan menggunakan segala cara. Contohnya kita bisa melakukan kriminalitas, mencuri untuk mencari modal bermain lagi. Nah, juga kemudian dampaknya juga resiko data kita, privasi kita, karena kan ini kan online nih. Kita kan mengisi data, membuat akun segala macam, itu kemungkinan bisa dicuri juga. Datanya. Iya, datanya juga. Itu mungkin dampak dari pelaku judi online. Kecanduan itu tadi dampak-dampaknya. Banyak ya dampaknya ya. Nah, ini juga kita mau bacakan nih ada pertanyaan DM Instagram dari Emilia. Nah, Emilia ini bertanya, bagaimana pencegahan paling sederhana untuk menghindari judi online di kalangan remaja? Nah, silakan. Mungkin Pak Gilang atau Bang Ade, silakan Pak Gilang. Mungkin untuk pencegahan yang pastinya kita salah satunya memblokir iklan-iklan terkait judi online. Nah, itu dari pribadi. Kemudian juga perlu peran dari pemerintah. Contohnya itu tadi terkait website-website yang memang mengandung ini judi itu diblokir, baik itu iklan apa segala macam. Jadi kan namanya juga ada beberapa anak-anak remaja itu ketika ada iklan mereka mengklik penasaran ini apa, iya. Nah, itu perlu juga peran dari pemerintah untuk memblokir iklan-iklan judi tersebut. Nah, mungkin itu. Jadi jangan sembarangan ya. Yang punya anak-anak juga boleh ya, Pak ya, kadang anak SD lihat iklan penasaran diklik, nah sehingga data orang tuanya nanti bisa dicuri ya. Mungkin kontrol orang tua juga sangat diperlukan ya. Dan juga ini dari Inar. Apa yang harus dilakukan ketika melihat orang lain bermain judi online? Silakan Bang Ade. Siap, izin Kak untuk ketika kita melihat teman kita maupun saudara kita melakukan bermain lah istilahnya judi online, kita untuk awalnya menegur dulu, janganlah bermain judi online karena itu akan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain juga nanti dan merugikan keluarga juga. Nah, untuk sarannya sih ketika kita langsung tegur,
Dan kemudian kalau misal pun ditegur nggak bisa, kita bisa langsung ke instalasi ke pihak yang berwajib dulu. Betul. Jadi untuk mungkin pencegahan dari saya itu sih. Oke. Mungkin tambahan dari Pak Gilang. Silakan Pak Gilang. Ketika melihat orang lain memainkan judi online. Mungkin tadi dari sisi menegur, itu kan dari sisi pemain. Saya juga ini juga apa namanya? Ketika ada juga nih beberapa yang lagi viral itu kan ada beberapa orang dia karena di Indonesia tidak lowongan pekerjaan susah, kemudian ditawarkan nih pekerjaan di luar negeri, di luar negeri dengan gaji yang besar. Nah, kemudian juga tertarik, kemudian ternyata mereka menjadi pekerja untuk judi itu. Kalau misalnya jadi korban, korbannya bukan dia pemain, tapi dia jadi korban bekerja di situ mencari korban-korban untuk bermain di judi ini, judi online ini. Itu banyak di Kamboja, Vietnam. Kemudian ketika mereka tidak mencapai target dari perusahaan yang mempekerjakan dia ini, mereka dijual. Itu jadi tidak ada tindak pidana lain lagi yang muncul, tindak pidana perdagangan orang. Ketika mereka tidak mencapai target, mereka dijual. Ketika mereka tidak patuh juga bisa jadi salah satunya organ-organ tubuhnya diambil, dijual, itu ada yang sampai meninggal. Itu juga sebenarnya bukan hanya pemain tapi juga ada beberapa orang yang mau mencari kerja juga, itu mungkin hati-hati juga. Lebih hati-hati. Iya. Pastikan kalau mau cari pekerjaan itu di tempat-tempat yang resmi, memang sudah diketahui bagaimana sistemnya ya. Apalagi kemarin sempat viral. Untuk jadi kasusnya admin judi online jadinya kan di Kamboja. Itu serem banget ya, sampai menghilangkan nyawa ya. Nauzubillah min dzalik, semoga dikapos dulu. Dan di Indonesia yang pastinya nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Amin. Amin. Selanjutnya nih kita membahas mengenai tadi sempat disinggung mengenai peran orang tua. Nah, bagaimana nih Pak peran orang tua dan juga guru mungkin di lingkungan sekolah ya dalam mencegah penyebaran pengaruh judi online di lingkungan anak dan remaja, karena tidak dipungkiri tidak hanya orang dewasa saja ya Bang Ade ya yang melakukan judi online, bahkan sekarang banyak juga remaja yang melakukan judi online ini. Silakan. Kalau peran orang tua mungkin terkait pengawasan terhadap anaknya itu, misalnya bermain HP itu dikontrol, maksudnya juga dijelaskan misalnya ini judi, ini ada iklan nih jangan asal klik, itu ada judi ini segala macam. Nah, guru-guru juga menjelaskan kepada remaja, anak-anak sekolah terkait bahayanya itu judi online itu perlu. Tapi yang paling penting itu saya rasa pengawasan dari orang tua. Terkait penggunaan gadget itu. Iya, dibatasi untuk. Memang harus dibatasi ya untuk anak-anak yang masih di bawah umur pastinya. Tadi juga sempat ke skip nih mengenai jenis-jenis dari judi online. Nah, tentunya tidak semua orang tahu ya apa-apa saja jenis dari judi online ini, Pak. Nah, jenis-jenis judi online ini dia permainan, mungkin dari segi permainannya ada bermacam-macam. Contohnya seperti judi domino, permainan domino tapi dia secara online. Kemudian ada juga judinya itu jenisnya permainannya poker. Uang itu diubah menjadi chip. Dan ada juga judi yang jenisnya taruhan, seperti misalnya pertandingan bola. Pertandingan bola ada ini lawan ini, nah itu taruhan. Tapi itu kita naruhnya itu secara online, kita depositkan uang kita. Mungkin dari segi permainannya aja ada yang bentuknya taruhan, ada yang diubah dalam bentuk chip. Mungkin itu dia jenis-jenisnya. Jadi pada intinya adalah game yang ada taruhan uangnya, baik pun itu uang yang dijadikan chip itu termasuk judi online. Oke. Nah, selanjutnya untuk kerjasama nih, apakah ada kerjasama dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu bersama pihak perangkat daerah lain ataupun pihak sekolah untuk mensosialisasikan judi online ini? Kalau untuk kejaksaan sendiri itu ada di bidang intelijen. Nah, itu ada program jaksa masuk sekolah, JMS namanya. Nah, di situ jaksa-jaksa menjelaskan terkait bahaya-bahaya terkait baik itu judi online, narkotika, kenakalan remaja,
pokoknya kekerasan seksual terhadap anak. Itu program-program ada di program kejaksaan di bidang intelijen. Nama programnya Jaksa Masuk Sekolah, JMS. Jadi itu disampaikan mengenai dampak-dampak dari judi online. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang Ade, apakah masyarakat bisa melaporkan situs judi online secara langsung? Nah, jika iya, kemana dan bagaimana nih caranya? Apakah bisa nih Bang? Baik, untuk pelaporannya sendiri bisa langsung ke pihak kepolisian. Jadi untuk untuk situsnya seperti apa, dan kemudian untuk adakah korban yang mengalami kerugian dalam situs online tersebut, dan kemudian nanti dari kepolisian nanti dilimpahkan ke kejaksaan. Kita mungkin yang disampaikan Pak Gilang tadi, untuk dari kita sih sebagai penuntut, dan nanti kita memeriksa berkas dari kepolisian, dan nanti kita limpahkan ke pengadilan, dan nanti hakim yang memutuskan. Mungkin seperti itu. Oke. Yang terakhir nih, bisa disampaikan nih himbauan dan juga pesan untuk seluruh masyarakat Kapuas Hulu tentang judi online ini, silakan. Kalau himbauan kepada masyarakat, yang pertama itu yang penting sambil lihat kameranya, jangan bermain judi online, karena ya dampaknya sangat banyak. Tadi yang seperti saya sampaikan, ada ya ketika uang kita habis, kita melakukan segala cara untuk bermain lagi, karena sifatnya candu. Jadi bisa saja melakukan kriminalitas, yaitu mencuri segala macam. Dan yakinlah itu judi online itu sistem. Jadi tidak ada nama judi itu kaya. Yang ada malah rugi. Itu sih pesan saya. Oke. Masih ada informasi tambahan Pak untuk teman-teman yang nonton di podcast kita ini? Silakan Bang Ade. Oke, siap. Sampaikan pesannya juga Bang. Jadi untuk teman-teman maupun orang-orang yang terlanjur nih kecanduan judi online, ya dimohon untuk stop mulai dari sekarang, sebelum hal itu membahayakan psikologi kalian dan membuat kalian melakukan hal-hal yang kriminalitas. Jadi stop judi online dan jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga nama baik. Mungkin itu dari saya. Karena juga judi online ini juga ada ancaman pidananya. Jadi itu dia berhenti bermain judi karena ancaman pidananya cukup tinggi. Ya, karena nggak ada yang untung ya, Nggak apa ada kata yang untung. Pak Gilang tadi, tidak membuat kita kaya, tapi banyak yang membuat kita menjadi miskin ya. Betul. Banyak sekali dampak negatifnya. Baik, terima kasih untuk Pak Gilang atas waktunya hadir di Interaktif Podcast edisi Jaksa Menyapa, dan juga Bang Ade. Siap. Terima kasih juga kehadirannya, dan kita nantikan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu untuk hadir lagi di Interaktif Podcast kita di next time. Okay. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyaksikan Interaktif Podcast edisi Jaksa Menyapa, dan boleh kita bareng-bareng salam interaktif Pak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam interaktif. Dah. Oke.